Di belantara internet, sulit sekali menemukan arsip sejarah yang komprehensif mengenai kiprah band legendaris ini. Wikipedia hanya mencantumkan secuil saja, sementara situs lain yang ada kebanyakan sekedar asal mengutipnya. Sisanya bisa ketebak ketika menelusuri keyword plastik band di mesin pencarian. Hasil yang dimunculkan nyaru sama aneka produk plastik yang jauh lebih bejibun ketimbang informasi yang kuperlukan. Tapi baiklah, sesedikitnya referensi yang tersedia. Lewat video ini sebisa mungkin saya berupaya menyusun puzzle-puzzle yang rumpang dan acak untuk dapetin gambaran utuh mengenai kiprah band bernama Plastik yang konon di era 90-an khalayak menahbiskan mereka sebagai Pearl Jam-nya Indonesia. Cikal bakal Plastik Band sebetulnya mulai disemai semenjak kisaran periode 1985 hingga 1988. Saat itu 3 remaja berseragam SMP 43 Mampang. Mungkin sepulang dari sekolah, mereka kerap kali mampir ke studio rentalan untuk band-bandan bawain lagu-lagu cadas beringas milik unit hair metal asal California, Mötley Crüe. Mereka bertiga adalah Ipang Laswardi, Didit Saat, dan Alex Du. Sependek masa SMP tersebut, hari demi hari mereka lalui bersama dengan saling mengasuh eratnya persahabatan sembari sekalian mengasah skill bermusik lewat band-bandan. Hingga tiba waktunya kelulusan, masing-masing dari mereka mesti terpencar karena meneruskan studi di beda sekolahan. Ipang melanjutkan sekolah di SMA Dharma Karya, Didit Saat ke Don Bosco, sedangkan Alex keterima di SMA 60. Semenjak setelahnya, praktis rutinitas jamming session tersebut sempat keputus sejenak lantaran kepisah jarak dan kesibukan. Kemudian ketika usia beranjak memasuki jenjang perkuliahan, takdir kembali mempersatukan. Timeline persisnya tidak yakin tepat, tapi mungkin kisaran 1991. Saat itu muncul seseorang yang berperan menjadi penyambung untuk mereka kembali ngeband bareng. Dia adalah Alexander Iman, sosok yang tidak lain merupakan teman nongkrongnya Didit Saat semasa di Don Bosco, sekaligus teman kampusnya Ipang yang saat itu berkuliah di IKJ. Saat itu Iman yang baru ngebangun studio musik pribadi di kawasan Senayan. Dia mengajak Didit Saat untuk mampir dan nongkrong di rumahnya. Entah kebetulan atau memang sudah saling janjian, hari itu Ipang Laswardi juga ada di rumahnya Iman. Maka pertemuan yang pasti ditakdirkan itu kemudian segera ditindaklanjuti dengan ngejam bareng. Sedari awal mereka sudah berkomitmen, oke, kita ngeband, tapi jangan cover, langsung saja bikin lagu sendiri. Setelah menyepakati format power trio, mereka kemudian menentukan peranan masing-masing. Ipang didaulat menjadi drummer, Didit Saat sebagai gitaris, sementara Ipang bernyanyi sembari memainkan bass. Namun seberes melangsungkan sesi rehearsal perdananya, Ipang ngerasa cukup kewalahan untuk bisa bernyanyi maksimal sembari membetot bassnya. Karenanya kemudian, Ipang meminta Didit untuk mencarikan bassis yang bisa menggantikannya. Dan sosok yang seketika terpikir oleh Didit tidak lain adalah kawan semasa SMP mereka, yakni Alex. Besok kalau ketemu di kampus, gua ajakin dia ke sini, ucap Ipang. Kini setelah genap berempat, band ini makin serius dalam menggarap musik-musik originalnya. Untuk penulisan lirik, peran ini dilimpahkan ke Ipang Laswardi, sementara untuk racikan musiknya, barangkali digarap bareng-bareng, tapi mungkin Didit Saatlah yang kebagian untuk quality control. Setelah jalan sekian sesi menggarap musik, sambil ngelirik Ipang, Didit Saat yang sedikit gusar mengatakan, kayaknya masih kerasa janggal, kayak ada yang kurang, tapi apa ya? Ipang spontan mengatakan, jadi mau nambah gitaris atau keyboardis. Di era itu, mungkin terbilang sebagai tren yang lumrah di mana kebanyakan band rock band di Indonesia pasti selalu memiliki keyboardis dalam line up personilnya. God Bless punya Abadi Susman, selain dengan dentingan magisnya Indra Gio, juga Dewa 19 dengan Ahmad Dhani sebagai pianis handalnya. Karenanya kemudian, seperti yang dituturkan Ipang dalam Ngobrils, saat itu Didit Saat seketika merespon, alah semua band Indonesia ada keyboardnya. Tapi Didit yang agaknya masih gamang kemudian mengatakan, entarlah, kupikirin lagi nanti gimananya. Sepulang dari studio, Didit Saat kemudian menghabiskan malam dengan nongkrong di Gang Potlot. Di sana dia ngobrol bareng sama Arai Daulay sampai pagi menjelang. Mereka berdua kemudian melipir ke warkop terdekat dan di sana, selagi mereka menyantap mie instan, Didit Saat seolah tersadar dari skipnya dan keinget kalau Arai kan emang gitaris. Detik itu juga Didit nawarin Arai untuk gabung ke bandnya. Dan Arai Daulay tanpa pikir panjang langsung mengiyakan ajakan tersebut. Persoalan sound yang kerasa janggal kini beres sudah dengan kehadiran dua gitaris yang akan saling menimpal satu sama lain. Bahkan setelah jalan sekian tahun ngeband bareng, mereka sama sekali belum menentukan mau menamakan bandnya sebagai apa. Entah sekedar belum nemu yang srek atau barangkali mereka memang gak peduli soal-soal yang begituan. Sepertinya bagi mereka,
Selama bermusik masih dirasa menggairahkan dan menyenangkan, barangkali semua hal lain lebih baik dibiarin mengalir sebagaimana mestinya. Sederhana saja, gak perlu maksain yang gak perlu diadain. Pun demikian dalam proses penggarapan lagu-lagunya. Konon, banyak dari lagu yang mereka ciptakan itu terjadi secara spontanitas selagi jamming season. Selain penggarapan lagu yang cenderung mengedepankan spontanitas, bikin demo rekaman juga terbilang seadanya. Didit Saat menuturkan, beberapa demo lagunya Plastik itu direkam menggunakan tape recorder seadanya yang biasa dipakai oleh wartawan. Dengan kualitas sound yang tentunya penuh dengan noise, hal itu bukanlah masalah berarti sebab yang terpenting adalah soul-nya yang nice. Sebab noise is nice, maka sekalipun kedengaran sangat kresek-kresek, selagi demo lagu yang mereka bikin memang kuat nyawanya, maka lempar saja ke label yang ada untuk kemudian pasrahkan bagaimana nasibnya. Dan memang begitulah. Mungkin kisaran tahun 1994 akhir atau awal tahun 1995, Plastik Band mulai bergerak untuk nawarin demo rekaman yang dibikin seadanya itu ke beberapa label rekaman. Selain itu, mereka juga memperdengarkan lagu-lagu garapannya ke kawan-kawan terdekat. Di antara kawan tersebut, satu yang kemudian membukakan jalan untuk menasionalkan Plastik adalah para punggawa dari band netral. Ipang dan Didit memang sudah sedari lama berkawan dengan semua personil netral yang saat itu beranggotakan Bagus, Bimo, dan Miten. Bahkan Didit sendiri, sebelumnya dia sempat tergabung sebagai line up dari band tersebut saat netral masih menggunakan nama Spektakuler. Lalu setelah netral lebih dulu meriliskan debut album berjudul Walah di tahun 1995, entah Bimo atau Miten, yang jelas satu dari kedua orang itu kemudian berinisiatif untuk membantu menawarkan band kawannya ke label yang menaungi netral. Sesaat sebelum mereka menyerahkan demonya ke label, Ipang, sebagai satu-satunya personil yang selalu sadar, dia kemudian menyarankan untuk menamakan band ini sebagai Plastik. Menurut Ipang, nggak ada alasan filosofis tertentu di balik penamaan Plastik. Satu-satunya alasan yang terpikir olehnya hanyalah karena Plastik terdengar nyeleneh jika dijadiin nama untuk sebuah band. Sementara itu, saat Ipang nyaranin untuk menamakan band sebagai Plastik, personil lain yang memang jarang berkesadaran karena selalu di bawah pengaruh substan, tentunya mereka nggak kepikiran untuk menggubris persoalan sepele seperti penamaan band. Jadilah saat itu mereka asal main sepakat untuk kemudian menyerahkan demo atas nama Plastik Band ke label Buletin Musik. Lalu entah bagaimana persisnya dan seberapa lama prosesnya, yang jelas setelahnya, kisaran tahun 1995, Plastik Band resmi menekan kontrak rekaman dengan Buletin Musik. Didit Saat dalam podcastnya Ferdi Elemen menuturkan pengalamannya saat Plastik Band melangsungkan sesi rekaman di hari pertama. Sebagaimana yang semestinya, proses rekaman selalu diawali dengan merekam instrumen drum terlebih dahulu. Namun setelah ditungguin sekian menit lamanya, Alexander Iman tak kunjung memainkan alat musiknya. Usut punya usut, setelah dicek, ternyata sang drummer malah tepar di belakang drum dengan sekian botol miras yang tumpah berceceran. Alhasil Plastik Band gagal rekaman di sesi perdananya. Tidak sekedar gagal, bahkan saat itu pihak Buletin Musik nyaris mempertimbangkan untuk batalin kontraknya dengan Plastik Band. Tapi untungnya rencana tersebut diurungkan dan Plastik bisa kembali meneruskan sesi rekaman untuk debut albumnya di hari berikutnya. Singkat cerita, debut album berjudul Plastik Self-Titled kemudian dirilis tahun 1996 dan setelahnya. Konon, nyaris semua personel Plastik kecuali Ipang, mereka nggak pernah sadar bahwa Plastik Band udah menjelma menjadi bintang rock beken di era 90-an. Satu hal yang menjadi penyebab personil Plastik dalam tanda kutip nggak sadar betapa suksesnya mereka di era itu adalah karena pengaruh narkoba. Semulanya, satu-satunya personil Plastik yang terjerat narkoba hanyalah Didit Saat. Didit yang memang akam sigang potlot, mengenal substan tersebut tentunya karena sering nongkrong di markasnya Slang. Didit menyebut potlot era 90-an sebagai drug messenger, semacam tempat orientasi untuk berkenalan dengan drugs, khususnya bagi anak-anak band di era tersebut. Didit Saat dalam wawancaranya bersama Super Musik mengatakan bahwa satu dari sekian sebab mengapa narkoba begitu ngetren di kalangan anak band era 90-an adalah karena mispersepsi mereka terhadap narkoba. Kami melihat Kurt Cobain bisa sebesar itu dengan keadaan yang memprihatinkan. Dia jangki tapi bisa sehebat itu. Seperti juga Eric Clapton, Jimi Hendrix, atau Jeff Beck, sehingga kami melihat dengan memakai drugs itu keren dan seperti jaminan punya musik yang menjanjikan. Kebanggaan salah kaprah semacam itu juga dialami Plastik Band, terlebih dengan visi mereka untuk mencipta musik yang psychedelic. Di era itu Didit mengaku bahwa dia ngerasa nggak bisa bikin musik yang kental terasa psychedelicnya kalau nggak sambil ngedrugs. Jadilah pada saat itu Didit mengkondisikan personel Plastik lain untuk harus mengkonsumsi heroin atau putau setiap kali mereka masuk ke studio. Yang nggak pakai cuma Ipang,
Ipang kemudian menjadikan momen kawan-kawannya pada pakai drugs itu sebagai inspirasi menulis lirik. Tutur Didit Saat. Pernah satu kali ketika Plastik latihan di studio, dalam kondisi yang sudah sangat high, Didit meminta untuk semua lampu dimatiin dan hanya membakar sebuah lilin kecil untuk diletakkan di tengah-tengah mereka. Dan dalam suasana yang temaram, Plastik Band melangsungkan jamming untuk meramu musik sekedeliknya. Fase terparah penggunaan narkoba di kalangan personil Plastik puncaknya terjadi setelah debut self-title dirilis. Debut tersebut langsung moncer melambungkan nama Plastik di pelantika musik tanah air. Imbasnya, Plastik Band dapat tawaran manggung yang berlimpah ruah dari kampus ke kampus hingga menjadi penampil di berbagai ajang bergengsi. Didit menuturkan, saat Plastik menghela tur puluhan kota dan terang-terangan membawa putau, waktu lewat bandara, saat diperiksa, palingan petugas bilang, dasar anak band. Dulu memang sebebas itu. Tapi begitulah, sekalipun banyak panggungan, uang yang mereka dapatkan selalu ludes begitu cepat untuk membeli narkoba. Dan satu dari sekian akibat yang menyertai penggunaan narkoba tersebut adalah sangat sedikit kenangan yang bisa diingat personil Plastik. Yang mereka tahu hanyalah saat itu mereka selalu pakai barang itu dari panggung ke panggung demi merasakan puncak kenikmatan yang didapat dopamin berkat putau atau heroin. Selebihnya, banyak momen yang seolah keskip begitu saja. Kisaran 1998, Didit Saat telah menikah dan mulai berangsur-angsur menghentikan penggunaan narkoba. Tapi naas, saat Didit berhenti, personel Plastik yang lain malah nambah parah. Dampaknya, kondisi internal Plastik Band bisa dikatakan carut-marut. Band-band yang pakai putau pasti hancur karena kepribadian akan berubah yang jelas jadi maling untuk memenuhi kebutuhan membeli barang tersebut. Begitulah yang diungkapkan Didit. Selain persoalan personel Plastik yang makin asik sendiri dengan dunia kecil halusinasi di kepalanya yang bikin mereka jadi nggak asik, bikin banyak orang terusik dan sebabkan nggak fokus lagi untuk bermusik. Faktor lain yang kemudian menjadi pertimbangan untuk membubarkan band adalah permasalahan dengan label. Saat itu personil Plastik merasa dicurangi sama pihak label seperti misal kaitannya mengenai tidak sebandingnya antara seberapa banyak album yang terjual dengan royalti yang dibayarkan. Karenanya, personil Plastik memutuskan untuk menuntaskan kontrak dengan label tersebut untuk kemudian membubarkan band. Bubarnya Plastik itu gentleman agreement. Setelah kontrak dengan label habis, kami jalan masing-masing, cari selamat masing-masing, ungkap Didit Saat. Bubarnya Plastik berangsur-angsur dimulai semenjak Ipang memutuskan untuk cabut seberes mereka merilis album ketiganya. Didit Saat kemudian menyusul tak lama setelahnya. Di era itu Plastik Band sebetulnya masih aktif, namun mereka mulai kelihatan nyaris karam. Barulah ketika zaman memasuki milenium 2000, Plastik Band mengumumkan pembubarannya. Sebubarnya Plastik, para personilnya terlibat menjalani proyek bermusik masing-masing. Ipang Laswardi, setelah dari Plastik, dia memulai solo karir mengusung genre trip hop lewat rilisan debut 1 di tahun 2002. Proyek solo ini turut serta dibantu Didit Saat yang menggarap produksiannya. Album solo keduanya yang bertajuk Hey 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 baru dirilis jauh hari kemudian pada tahun 2011. Jarak yang sebegitu jauhnya antara album satu dengan kedua dikarenakan setelah merilis debut 1, proyek solonya terhenti sebab Ipang didaulat menjadi vokalisnya BIP. Saat itu kisaran tahun 2003, BIP ditinggal oleh Irang Arkad dan karenanya Pai Burman kemudian mengajak Ipang untuk menjadi vokalis barunya. Bersama BIP, Ipang Laswardi telah merilis 2 album studio bertajuk Udara Segar tahun 2004 dan I Kamsi tahun 2023. Serta 3 mini album diantaranya Perangkat tahun 2010, Kata Jenderal 2016, dan Bikin Indonesia Paten tahun 2019. Selain dikenal sebagai vokalisnya BIP, Ipang Laswardi juga kerap kali mengisi soundtrack untuk berbagai film, beberapa diantaranya seperti misal Realita Cinta Rock and Roll, Laskar Pelangi, Sang Pemimpi, dan banyak lagi yang lain. Kemudian pada 2013, Ipang Laswardi, Didit Saat, Arai Daulay, dan seorang drummer bernama Morris, mereka membentuk sebuah band bernama Daddy and the Hottie. Rilisan perdana Daddy and the Hottie diluncurkan setahun setelahnya berupa sebuah album dengan judul Big Deal yang berisi 10 lagu. Didit Saat, selain bekerja di belakang panggung dengan menggarap produksian musik, dia juga terlibat menjadi additional player untuk sekian band dan musisi. Lalu di tahun 2006, Didit Saat menjadi gitaris untuk Evo, sebuah grup musik yang bisa dibilang merupakan super band karena dihuni line up musisi-musisi sangar nasional. Selain Didit Saat, Evo digawangi oleh Adnil bekas gitarisnya Bass Jam, Erwin mantan basisnya Dewa, dan Ronald Fristianto, drummernya Dr. PM sekaligus mantan personilnya Gigi.
Superband ini kemudian menjaring vokalisnya melalui ajang pencarian bakat bertajuk Reinkarnasi yang tayang di Indosiar dan berhasil menemukan Elda Suryani, seorang vokalis cewek dengan karakter suara yang terbilang unik. EVO kemudian dibubarkan pada tahun 2007 setelah tuntas meriliskan album satu-satunya bertajuk Evolution. Kemudian di tahun 2019, Didit Saad didaulat menjadi gitaris barunya Star and Rapids. Star and Rapids sendiri merupakan dua folk asal Yogyakarta yang dibentuk tahun 2011 oleh bekas vokalisnya EVO, yakni Elda Suryani dan seorang gitaris bernama Adi Widodo. Lalu saat Adi Widodo cabut dari band di tahun 2019, Elda mengajak Didit Saad untuk menjadi gitarisnya Star and Rapids. Arai Daulay, mantan gitarisnya Plastik itu di tahun 2005, ia bersama vokalis Stephen Kaligis, gitaris Teguh Wicaksono, basis Rival Himran, keyboardis Iwan, Teddy Wardana pada perkusi dan Aci sebagai drummer. Mereka mendirikan band beraliran reggae dengan nama Stephen and Coconut Trees. Band yang kemudian berganti nama menjadi Coconut Trees ini dianggap berhasil membangkitkan musik reggae di Indonesia lewat sekian tembang hits yang pasti bikin para Yoman bakal sing along saat mendengarkan Welcome to My Paradise, Bebas Merdeka, lagu Santai, dan sederet lagu lainnya. Kemudian kisaran tahun 2007, Arai Daulay bersama Pongki, basisnya PIP, dan Didit Saad, mereka merencanakan untuk bikin proyek bersama. Proyek itu ditindaklanjuti dengan mengajak Iwan dan Aji yang merupakan rekan sebandnya Arai di Coconut Trees. Band ini kemudian menamakan dirinya sebagai Ride the Sky, merilis debutnya pada tahun 2009 lewat album berjudul Release by Reality. Ride the Sky kemudian merilis album keduanya dengan judul Dreaming Dreams di tahun 2012 lewat label The Majors. Lalu di tahun 2014, Arai Daulay memulai debut solonya dengan merilis album bertajuk On the Move. Album solo keduanya sekaligus yang terakhir berjudul Lagu Perjalanan dirilis pada tahun 2018, sesaat sebelum Arai Daulay meninggal dunia. Sejujurnya saya tidak banyak menemukan jejak bermusik yang dilakukan oleh Alexander Iman dan Alex Du. Untuk Alex Du sendiri, tadinya malah saya sempat terkecoh dengan informasi yang dimunculkan di Google. Saya sempat mengira bahwa Alex Du adalah orang yang sama dengan Alex Couple. Tapi setelah sedikit lebih dalam menelisik siapa sebenarnya Alex Couple, saya tidak menemukan dimanapun beliau menyebut keterkaitannya dengan Plastik Band. Entah di bio yang dicantumkan maupun beberapa wawancaranya, Alex Couple tidak sekalipun menyebut pernah menjadi basisnya Plastik. Jadi kusimpulkan bahwa sepertinya apa yang dimunculkan di Google tersebut adalah keliru. Tapi entahlah, kalau ternyata malah saya yang keliru, tolong koreksi di kolom komentar. Sementara Alexander Iman Wirasakti alias Iman Kopet, setelah dirinya tidak lagi menjadi drummernya Plastik, sejauh yang dapat kutemukan, sepertinya Alex Iman kembali bermusik di tahun 2009 dengan membentuk band bernama Tata and the Black Leaf. Tentang bagaimana kiprah band Tata and the Black Leaf ini, saya tidak begitu tahu mendetailnya selain mereka sempat meninggalkan sedikit jejak digitalnya di situs Reverb Nation dengan mengunggah 4 buah lagu. Selain itu, Alexander Iman juga sempat ikut tampil bersama Ipang di Ditan Arai dalam salah satu gigsnya Daddy and the Hottie. Demikianlah eksistensi Plastik Band seperti halnya plastik yang setelah tersentuh api, mereka melenyap hingga habis terbakar. Sekalipun demikian, sama halnya sebagaimana karakter lain yang dimiliki sebuah plastik, karya-karya yang dilegasikan Plastik Band kurasa juga bakal sulit terurai sekalipun sudah terkubur zaman berpuluh tahun lamanya. Kesemua lagunya Plastik yang terhimpun dalam album self-titled tahun 1996, Insting Psycho dan Harmoni tahun 1997, dan Dengarkan pada Saat Tenang tahun 1999, sampai kapanpun akan selalu membekaskan romantisme di hati pendengarnya.